Heho Pop Gengs. Sebagai sesama makhluk hidup, manusia dan hewan sudah hidup berdampingan sejak lama. Sebagian menjadi peliharaan, sebagian menjadi sumber makanan, dan sebagian lagi menjadi kehidupan agar di dunia tetap seimbang. Kehidupan atau nyawa hewan biasa disepelekan karena ketidakpedulian kita. Tapi masih ada orang yang menganggap kehidupan hewan-hewan sama pentingnya dengan kita. Hewan-hewan tersebut juga patut ditolong ketika mereka membutuhkan. Seperti video yang memperlihatkan seekor kungkang yang terbaring lemah di tengah jalan raya yang sepi. Kungkang ini tampak tengkurap tak bertenaga di jalanan. Dan hal ini tentu berbahaya. Kungkang biasanya menghabiskan sebagian hidup mereka tergantung terbalik di pepohonan di hutan rimba Amerika Tengah dan Selatan. Terkikisnya habitat dari kungkang bisa jadi penyebab mengapa hewan ini sampai harus bersinggungan langsung dengan manusia. Ia lamban, penglihatan yang buruk, jadi sulit untuk beradaptasi dengan kehidupan serba buru-buru dari manusia. Tapi beruntung, beberapa saat kemudian seorang pria dan beberapa orang lainnya mendatangi kungkang ini. Pria dengan kaos warna putih pun segera memindahkan kungkang secara perlahan. Apakah kungkang tidak senang? Tidak. Tampaknya ia senang. Tak ada perlawanan saat tubuhnya diangkat lalu dibawa dan diletakkan ke sebuah pohon yang berada di pinggir jalan. Yang menjadi perhatian adalah ekspresi kungkang. Ia seperti tersenyum dan berterima kasih kepada sang pria setelah menyelamatkan, dan sontak video yang diunggah ini pun mendapat berbagai perhatian serta komentar dari netizen yang fokus dengan ekspresi kungkang dan kebaikan dari sang pria. Bukan hanya sekali kungkang berterima kasih pada manusia. Lihat bagaimana kungkang ini melambaikan tangan yang mengisyaratkan tanda terima kasih. So sweet-nya. Ada yang menarik dari kisah seekor tupai. Seorang pria pernah menyelamatkan bayi tupai yang terluka dan merawatnya hingga sembuh. Setiap hari, pria ini berusaha membuat tupai untuk siap hidup di alam liar. Tapi ketika sang pria mencoba melepaskannya, tupai ini pintar dan selalu kembali. Tupai ini lebih memilih tetap bersama si pria. Akhirnya, keduanya pun pergi kemana-mana bersama, bahkan ke pantai. Tupai memiliki otak yang relatif besar. Rasio otaknya berbanding besar daripada tubuh pada tupai, bahkan mengalahkan manusia. Ini mungkin yang membuat tupai menjadi hewan yang cerdik. Apalagi dalam hal urusan perut. Ia punya ingatan yang kuat loh. Entah yang dilakukan tupai terhadap pria yang menolongnya adalah naluri, atau hanya karena tupai akan melakukan segala cara mendapatkan makanan yang mereka inginkan. Termasuk tetap memilih tinggal bersama sang pria yang punya banyak sumber makanan. Tapi persahabatan keduanya tetaplah menarik. Sulit untuk membuat tupai menjadi sangat akrab dengan manusia. Karena pada dasarnya mereka ini liar dan lebih senang mengawasi, menunggu, dan mengambil apa yang ia lihat, termasuk makanan milik manusia. Ia hanyalah pencuri di mata banyak orang, tapi menjadi sahabat di mata pria ini. Jika aku memasukkan hiu, mungkin agak terdengar aneh ya. Ini karena ikan hiu dikenal sebagai predator ganas yang menghuni lautan dan selalu menjadi momok menakutkan bagi manusia. Namun kenyataannya, manusialah predator sesungguhnya bagi hiu. Kamu mungkin tidak asing dengan kabar hiu yang dibunuh untuk diambil siripnya. Selain itu, ada juga kail pemancing yang menjerat mereka, sehingga hiu harus melanjutkan hidupnya bersama kail tajam di dasar lautan. Seperti yang terekam dalam video seorang penyelam wanita asal Italia, Cristina Zenato. Terlihat bagaimana Cristina berinteraksi secara langsung dengan hiu yang terjerat kail di dasar lautan. Menariknya, hiu terlihat begitu jinak dan tidak ada serangan sama sekali saat Cristina mendekatinya. Lebih ajaib lagi nih, Cristina mengusap badan hiu dengan tangannya dan mencium kepalanya juga tanpa ada perlawanan. Sesaat setelah itu, Cristina pun melepaskan mata kail yang tertancap di badan hiu dengan cepat. Mata kail pun terlepas, hiu pun dengan cepat berenang menjauh. Yang menarik, sesaat kemudian, hiu ini kembali menghampiri Cristina, seakan berterima kasih kepada Cristina karena telah menolongnya. Kisah menarik lainnya adalah tentang seekor burung. Kita tahu, paruh merupakan bagian penting yang dimiliki oleh burung. Tapi, apa jadinya jika paruh yang paling ia jaga dengan sengaja dipatahkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab?
Kisah sedih ini datang dari seekor burung toucan yang kehilangan paruh atasnya karena katanya dipukul menggunakan tongkat oleh remaja di Costa Rica. Burung ini kesulitan makan dengan hanya paruh bawahnya. Untungnya, burung yang diberi nama Gracia ditemukan dan dibawa ke Pusat Penyelamatan Hewan Zoo F untuk pemulihan. Setelah berita tentang pemukulan burung toucan ini menyebar luas, Gracia pun mendapat perhatian media luas. Sejumlah perusahaan percetakan 3D bergabung untuk membuat paruh palsu. Para ilmuwan yang mereplikasi paruh burung menggunakan percetakan 3D pun kesulitan. Ini karena struktur paruh meliputi pembuluh darah, saraf, dan jaringan. Tapi, segala upaya yang dilakukan untuk merancang paruh yang ideal membuahkan hasil. Kini, toucan Gracia mendapat kesempatan kedua memakan buah-buahan dengan paruh prostetiknya. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2005, di mana seorang pemburu di Alaska menembak seekor burung elang. Beruntungnya, tembakan tersebut tidak sampai membunuh hewan cantik ini. Meskipun paruhnya hancur karena terkena peluru tajam. Elang ini pun ditemukan Jenny Veldkamp dalam keadaan tak berdaya dan cacat. Bahkan kemampuan berburunya hilang sama sekali lantaran paruhnya yang hancur. Ned Calvin, seorang insinyur mesin yang mengetahui tentang teknologi percetakan 3D, menawarkan bantuan untuk menyelamatkan paruh burung elang dengan membuat paruh buatan. Ini mungkin akan menjadi pekerjaan yang sulit. Perhatikan paruhnya. Menurut aku sih mustahil membuatkan paruh untuknya. Tapi, misi ini tetap dilakukan dengan membuat cetakan rahang atas burung yang hilang menggunakan perangkat lunak untuk menyesuaikan model 3D. Kemudian mencetaknya dengan bahan nilon polimer. Si elang pun mendapatkan paruhnya kembali dengan bentuk persis seperti sebelumnya. Tak ada perlawanan dari elang, justru raut wajahnya mengisyaratkan terima kasih kepada manusia setelah paruhnya berhasil terpasang. Meski begitu, si elang masih dalam pengawasan karena harus beradaptasi dengan paruh barunya. Pada hari Valentine tahun 2011 di Laut Cortez, seekor paus ditemukan mengambang. Michael Fishback bersama temannya mencoba memeriksanya karena terlihat paus tersebut tidak bergerak. Ternyata, seekor paus bungkuk terjerat jaring ikan dengan kondisi yang terlihat tidak begitu baik. Michael pun lalu berenang mendekat, bahkan tanpa rasa takut sedikit pun. Situasi ini pastinya sangat berbahaya. Paus bukanlah hewan yang benar-benar jinak, tapi Michael tidak peduli itu. Bersama rekannya, ia melepaskan jaring dengan pisau kecil. Butuh berjam-jam. Tapi menariknya, paus terlihat menunggu dengan sangat sabar. Ada yang lebih menarik dari sikap sabar paus. Setelah jaring terlepas, ia terlihat begitu senang dengan berulang kali melompat. Bahkan ia sempat melambaikan ekornya seolah tanda ucapan terima kasih.